shadow mission. Kemudian juga kita bisa memberikan ya apa input kepada si shadow mission itu agar si expertnya si shadow tadi mohon maaf agar si expert shadow itu bilang ke IAA bahwa di negara ini sebenarnya dia butuh pelatihan terkait misalnya untuk manajemen integrasi atau dokumentasi atau terkait teknik dan sebagainya karena kemarin tidak membahas teknik waktu di workshop hanya membahas bagaimana eh, antara safety standar kemudian cara melakukan memberikan saran kepada suatu negara bagaimana kita melakukan apa namanya prosesnya bagaimana itu semua dilakukan di antara shadow mission ini apakah nanti ada output terhadap si expertnya maupun terhadap terhadap negaranya itu sendiri. Nah, itu sih kemudian dari IA safety standard juga tadi saya mohon maaf ya tadi belum sempat menjelaskan bahwa yang terkait SR4 itu bahwa sekarang untuk tahapan dari safety standard jika kita buat SSG atau GSG itu ada 14 tahap dan kira-kira itu bisa memakan waktu hingga 2 tahun dari ketika kita awal mengajukan. Nah, mungkin, nah ini tadi kan IAIA mungkin bisa menyediakan training course pada suatu fasilitas untuk operator sebagai hasil rekomendasi dasaran di dalam si shadow missionnya itu sendiri. Nah, itu adalah tantangan di dalam shadow mission itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Adi atas presentasinya. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua oleh Mas Andrew Irvanda dari ITRR dengan materi yang berjudul International Basic Training Course on the Use and Maintenance of Handheld Detection Instruments. Kepada Mas Andrew, waktu Anda 30 menit sampai 14.50. Silakan. Ya, terima kasih. Mas kameranya tolong. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu rekan semuanya? Silakan. Oke, baik. Eh, Sebelumnya eh, pernah ikut training training yang diselenggarakan oleh IAIA tentang use and maintenance of handheld detection instrument yang dilaksanakan di lab Nuclear Security and eh, Detection Center di Sepdor di bulan Juli tahun 2023 tahun Juli tahun ini. Mohon maaf Mas, bisa di-fullkan aja itu ya. Udah? Oh belum. Sebentar. Dah. Gimana Mas sekarang? Malah Sudah? malah belum ke full screen apa? Belum di slideshow. Sebentar. Pakai dua layar ya Mas ya. Ya, sebentar. Masih bisa di, di full. Ya, oke Mas. Oke, siap. Jadi di sini di bagian depan ada ilustrasinya beberapa jenis handheld detection instrument kayak backpack detector di sebelah kiri, di tengahnya itu personal radiation detector sama radioisotope identifier. Eh,
sebelumnya untuk di bagian awal prinsip deteksi radiasi, di sini saya mengambil ilustrasi prinsip kerja dari detektor scintillator. Jadi ketika radiasi masuk dan dideteksi oleh detektor, nantinya akan mengeluarkan sinyal, bisa itu sinyal berupa tegangan, arus, ataupun bentuk sinyal lainnya, lalu dilanjutkan di measuring device. Untuk selanjutnya bisa kita baca atau bisa kita dapat datanya. Nah, untuk bagian awalnya, bagaimana kita mendeteksi radiasi? Jadi, radiasi dipancarkan dari ke yaitu helium yang terdiri dari proton dan neutron, kita bisa dalam bentuk sinar gamma dan juga partikel neutron. Yang mana dari empat eh, jenis radiasi ini, detektor itu didesain berdasarkan dari eh, bentuk radiasi ini, tipe radiasi tertentu. Nah, untuk dasar instrumentasi deteksi radiasi itu pada prinsipnya itu material yang memancarkan radiasi dideteksi dan diukur oleh instrumen deteksi lalu eh, instrumen deteksi di tiga kategori berdasarkan fungsinya itu untuk radiation survey and monitoring. Yang kedua sebagai reactive material identification eh, dan juga sebagai dose monitoring dan radiation contamination survey. Nah, untuk yang pertama itu kategori alat pencarian, survei, dan portal monitor radiasi diperuntukkan seperti apa? Jadi diperuntukannya itu yang untuk pencarian material radioaktif yang hilang atau dicuri, bisa juga sebagai baseline survei untuk menjamin area untuk tahap awal dalam pencarian itu bisa menggunakan alat-alat kategori ini. Juga bisa digunakan sebagai scanning kargo, peti kemas, kontainer di shipping port, railway, ataupun di bandara. Dan dan juga eh, portal monitor ini bisa digunakan untuk inspeksi kendaraan pada jalan-jalan di daerah perbatasan negara. Untuk jenis ini ada berbagai macam ukuran. Untuk yang pertama itu dari small compact size data atau eh, ininya biasanya kita tempelkan di pinggang gitu. Nah, ini contohnya yang gambar ilustrasi ada tangannya ini eh, menggunakan prinsip scintillator. Nah, untuk yang berikutnya untuk eh, ukuran medium itu eh, bisa dalam bentuk backpack atau instrumen yang terpasang ataupun yang bisa kita pegang. Nah, yang terakhir ini large size detector ini bisa dalam bentuk di dalam kendaraan seperti mobil, seperti milik Bapeten ataupun dalam bentuk portal monitor yang mana biasanya operasinya dilengkapi dengan detektor neutron yang menggunakan helium-3 untuk sistem deteksinya. Sedangkan biasanya scintillator yang digunakan di detektor ukuran besar ini menggunakan scintillator plastik karena selain biayanya yang relatif murah juga bisa dibuat untuk ukuran panel besar. Yang kategori kedua yaitu alat identifikasi material radioaktif itu diperuntukkan seperti apa?
Jadi yang pertama, dengan menggunakan gamma spektroskopi, kita dapat mengidentifikasi jenis radioisotop apa yang menyebabkan alarm. Jadi biasanya alat-alat ini digunakan sebagai tahap lanjutan setelah pencarian atau setelah dideteksi oleh portal monitor. Jadi kita mengidentifikasi isotop apa yang menyebabkan alarm. Dan juga kita dapat menentukan keputusan terhadap satu alarm. Misalkan kita mendeteksi eh, material radioaktif alfa, itu kan eh, risikonya cukup tinggi walaupun penanganannya relatif lebih gampang daripada material radioaktif yang lain. Dan juga dapat menentukan jika kargo yang sedang diinspeksi konsisten terhadap rangkaian pengecekan. Seperti yang saya sebelumnya bahwa biasanya untuk kalau identifikasi material ini tidak dilakukan di awal tapi tengah di bagian tengah rangkaian pengecekan. Dan juga kita dapat dengan mengidentifikasi material radioaktif kita dapat memahami potensi bahaya apa yang sedang terjadi. Nah, untuk identifikasi material radioaktif ini biasanya berkaitan sama eh, resolusi dari itu instrumen deteksi, resolusi yang tinggi dan untuk eh, me- kemampuan untuk mendeteksi puncak gamma, ya, membedakan puncak-puncak dari eh, kalau ini contohnya sinar gamma. Jadi kalau untuk detektor scintillator sodium iodide atau NAI itu biasanya digunakan untuk screening awal karena dia memiliki resolusi yang relatif rendah bila dibandingkan dengan detektor semikonduktor HPGE. Nah, biasanya HPGE baru dilaksanakan untuk proses selanjutannya juga untuk mengidentifikasi radioisotopnya. Selain itu, HPGE juga punya kelebihan dia bisa ngedeteksi material campuran radioaktif material campuran. Jadi bisa ngedetek beberapa radioisotop yang tercampur dalam satu materi. Bisa dibedakan dengan detektor HPGE. Nah, ini prinsip kerja dari detektor HPGE. Jadi menggunakan prinsip kerja semikonduktor dan juga biasanya dilengkapi dengan mechanical cooler atau sistem pendingin karena eh, prinsip kerjanya harus berada pada lingkungan yang eh, relatif dingin. Untuk yang selanjutnya, kategori sebagai alat monitoring dosis dan survei kontaminasi. Itu diperuntukannya seperti apa? Jadi yang pertama, untuk menentukan apakah sumber radiasi ini memiliki risiko atau dampak terhadap kesehatan. Untuk yang selanjutnya dapat membantu dalam perencanaan untuk meminimalisir dosis yang diterima individu atau pekerja. Jadi dengan alat monitoring dosis dan survei kontaminasi ini kita bisa eh, tahu meminimalisirnya dengan menggunakan APD seperti apa atau tindakan. Juga dapat menjadi rekaman total dosis yang diterima tiap individu ataupun pekerja dan juga untuk menentukan berapa perkiraan konsentrasi yang lepas dan konsentrasi tetap dari material radioaktif. Misalkan material radioaktif ini ter terberai gitu istilahnya. Jadi ada yang lepas, ada yang bisa kita lihat kita temukan itu menggunakan alat-alat kategori ini pengecekannya. Di sini contohnya alpha biasanya untuk si sinar alfa itu eh, membutuhkan permukaan deteksi yang relatif lebih luas. Di sini menggunakan eh, unsur deteksinya itu zinc sulfide. Selanjutnya beta gamma pancake probe. Jadi eh, di sini menggunakan unsur deteksinya itu prinsip kerjanya detektor ionisasi, gas ionisasi. Biasanya isian gasnya itu pakai gas-gas inert atau gas-gas stabil kayak helium, argon,
dan sebagainya. Dan juga menggunakan prinsip kerja detektor Geiger-Müller karena detektor GM ini salah satu kelebihannya itu range pengukurannya itu luas. Nah, untuk yang selanjutnya ini kemarin yang dipraktekkan oleh kami di training itu menggunakan personal radiation detector endosimeter mereknya Polymaster. Serinya ada dua, ada PM1703 MOI sama PM1703 GNM. Jadi yang membedakan keduanya ini salah satunya ada dilengkapi detektor neutron. Nah ini displaynya seperti seperti ini. Terus tombol buttonnya cukup simpel, ada mode button sama like button. Baterainya menggunakan baterai A2. Juga untuk sistem komunikasinya bisa menggunakan infrared atau USB konektor. Dan ini alat ini bisa disaku atau bisa disangkutkan ke belt. Nah, ini tampilan saat beroperasi kiri. Dan ini komponen yang ada di dalamnya. Jadi yang hitam ini, kalau di bedah itu yang hitam ini detektor GM-nya, kalau yang ini sintilator, detektor sintilatornya. Ini sebelah kiri itu cara setting nilai N untuk pengukuran gamma, yang sebelah kanan cara setting nilai N untuk pengukuran neutron. Jadi dengan eh, tadi kan tombolnya cuma ada dua, mode atau like, jadi tinggal mencet di antara dua tombol itu mengikuti instruksi ini. Nah, kemarin saat praktikum juga kita eh, inisiatif sama teman-teman ngekumpulin PRD-nya jadi satu, beberapa jadi satu itu dengan nilai N yang berbeda-beda. Jadi kita pengen lihat responnya seperti apa dari dari hasil praktikum itu. Eh, ada tayangan terkait terus ya. Jadi di sini baru ada 4, ada N-nya di 5,2, 6, 7, dan semacam itu. Eh, di sini sebenarnya yang ingin saya tunjukkan bukan kedipannya tapi nilai eh, persentase di bawahnya ini. Jadi semakin karena nilai yang di bawah ini kan dia nilai ketidakpastian pengukuran. Jadi semakin ketika dia mendeteksi radiasi semakin rendah persentasenya itu semakin bagus hasil pendeteksiannya, hasil pengukurannya. Nah, itu untuk N yang tinggi itu biasanya relatif lebih rendah. Jadi hasil pengukurannya kita rasa lebih lebih bagus daripada dengan yang memiliki eh, ketidakpastian yang tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya jenis alat tapi beda. Ini merek thermocentrifuge Red A. Di beberapa instalasi eh, saya melihat banyak yang menggunakan eh, alat dengan brand ini karena ya salah satu keunggulannya dia cukup lengkap bukan cuma untuk counting aja. Nah, di sini yang terpasar AI. Nah, saja belum ada yang seri untuk mendeteksi neutron. Ini untuk standar displaynya seperti ini. Jadi ada baterai indikator, ada eh, pembacaan hasil cacahan. Di sini ada pembacaan temperatur juga, walaupun ini optional. Dan juga ada CPS tapi dalam bentuk logaritmik. Dan di sini juga ada kelihatan panah-panah sebagai settingan alarm kita. Alarm di sini contohnya ada alarm level 1 sama alarm level 2.
Nah, untuk yang kiri ini tampilan saat search mode. Jadi ada logo loudspeaker di sini. Nah, kalau saat alarm itu lampu lampunya berkedip. Nah, di sini untuk pembacaan eh, yang di dongle untuk infrared untuk yang polymaster. Kalau untuk yang thermo itu dia pakai docking. Jadi kita taruh di suatu modul modul lagi untuk pembacaan dan penarikan datanya. Nah, untuk yang selanjutnya kategori radioisotop identifiers ini kita prakteknya menggunakan eh, merek FLIR Identifier 2. Di sini saat praktek disuruh mencari source yang disembunyikan di lemari atau di bawah meja semacam itu. Jadi kita diminta mencari menggunakan alat ini. Di sini tampilannya ada tampilan logaritmik juga dan ada eh, lam, eh, tampilan dose rate. Juga untuk mendeteksi network. Biasanya kita disarankan untuk melakukan kalibrasi. Jadi biasanya pembelian alat ini diincludekan juga dengan calibration box yang bisa kita gunakan setiap saat ataupun rutin saat pemeliharaan. Nah, ini di, diberikan juga tampilan dalamnya. Jadi di bagian dalam Flare Identity Finder ini ada beberapa detektor. Jadi yang pertama ada 4 detektor gamma, infrared EAI, terus ada detektor helium 3 untuk deteksi neutron, ada juga untuk cacahnya ada detektor JN. Nah, untuk praktikum selanjutnya itu eh, menggunakan eh, backpack eh, backpack detektor. Jadi di sini biasanya digunakan untuk pencarian, untuk survei entah itu material radioaktif yang hilang atau eh, material radioaktif yang dicuri. Jadi bisa menggunakan ini. Ini salah satu contohnya dari brand Atomtech AT6101C. Dia ada beberapa di dalam tas ini ada beberapa bagian, yaitu ada gamma detektornya, ada neutron detektornya, ada eh, instrumen pendukungnya, dan biasanya yang kita pegang ada PDA-nya juga untuk tampilan deteksinya. Nah, ini contoh hasil dose rate mapping menggunakan Atomtech. Jadi bisa ketahuan rute tracknya seperti apa, terus tiap berapa detik itu hasil cacahannya berapa. Cuma ini bukan tampilan PDF tapi konversi ke Google Earth-nya. Jadi masih perlu banyak aplikasi beberapa aplikasi buat convert data dari Atomtech sampai ke hasil mapping seperti ini. Untuk yang selanjutnya ini sama backpack detector juga, cuma beda merek dari Mirion. Eh, bed- Jadi di sini contohnya bisa menggunakan mode radar. Jadi eh, kalau posisi di belakang itu bisa ngedetek di apa dari gambar radar di belakang. Kalau di depan dia bisa ngasih ilustrasi alarmnya di depan, atau bisa juga dalam bentuk trend line seperti digambarkan. Nah, ini akhir setelah pencarian menggunakan Miriam
Spear Pack ini ada beberapa hal yang bisa outputnya itu ada pertama ada eh, posisi apa hasil citra dari maps-nya, ada kita bisa input foto juga. Kalau misalkan material radioaktifnya bisa kita lihat. Kita juga bisa ngasih input teks material apa yang kita temukan. Ada juga hasil deteksinya. Jadi udah langsung teridentifikasi bahwa ini tuh spektrumnya. Nanti selanjutnya dari eh, alat-alat instrumen detection itu maintenance isunya itu lazimnya eh, ada biasanya terkait baterai, backup baterai, tombol-tombol, eh, sertifikat kalibrasinya, kegagalan detektor, pengaturan gain di detektornya, soket, apa colokan, sama board-board yang ada di dalam instrumen deteksi. Nah, ini contoh common issue dalam pengoperasian instrumentasi deteksi itu kalau di ilustrasi ini kita ingin narik kabel itu tidak di tidak di bagian gagangnya tapi langsung narik di kabelnya itu mem- memperburuk kondisi kabelnya. Jadi ini contoh yang benar itu gambar jempol atas, gambar ilustrasi yang salah ini jempol bawah. Mas Andrew, Eh, 5 menit lagi ya. ya, Terima kasih. terima kasih. Untuk selanjutnya rekalibrasi. Kapan rekalibrasi instrumen deteksi itu perlu dilakukan? Jadi pertama rutin mingguan eh, atau saat instrumen deteksi ini berpindah tempat dan ada potensi eh, mechanical shock. Jadi kayak ada potensi guncangan itu wajib kita kalibrasi ulang. Terdapat perubahan suhu yang besar baik saat beroperasi atau selama di tempat penyimpanan juga di sebagai bukan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi alat instrumen deteksi agar selalu dalam kondisi prima dan tahun yang direkomendasikan itu yang pertama cek kondisi baterai, sistem pengecasannya, cek fungsi sistem spektrometri gamanya pada pengaturan gen atau hasil peak resolusinya, sama cek efisiensi detektor pada pengukuran CPS atau microsievert per jam menggunakan standar source. Nah, untuk sistem HPGE, perawatannya biasanya cek kondisi dan riwayat detektor apakah tetap berada dalam kondisi dingin, liquid nitrogen, jadi nggak pernah dalam kondisi nitrogen cair itu habis selama lebih dari 20 jam. Karena detektor semikonduktor HPG ini sensitif terhadap perubahan suhu, apalagi sampai suhu kamar dalam waktu yang cukup lama. Pada sistem yang memiliki liquid nitrogen recycler itu perlu dicek kondisi filter udaranya apakah sudah jenuh, cek kondisi komputer yang terpasang pada sistem, juga melakukan pembersihan. Untuk detektor kontaminasi bisa sama cek kondisi baterai juga, cek eh, visual kondisi milar, milarnya apakah ada kerusakan atau tidak. Sama kalau itu detektor isian gas, bisa dilakukan refill gas. Nah, ini statistik penggunaan instrumen radioisotope identifiers itu di sini diberikan hasil bahwa dari 180 eh, hasil yang menyatakan benar itu relatif cukup rendah 36%. Itu karena bisa dari brand yang digunakan mungkin bukan brand yang bagus atau eh, si usernya jadi eh, salah menggunakan
instrumen deteksi. Jadi macam-macam penyebabnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kualitas pengukuran instrumen deteksi ini ada tiga. Yang pertama, count time. Jadi semakin panjang count time deteksi, semakin bagus hasil pengukurannya. Sedangkan untuk dead time ini semakin besar dead time-nya, semakin tidak bagus karena berpotensi sinyalnya akan menumpuk pile up. Jadi disarankan kemarin pas training itu untuk dead time-nya untuk instrumen deteksi kalau bisa di bawah 5%. Yang terakhir perubahan suhu. Jadi ada beberapa jenis detektor, contohnya detektor sinterasi organik itu sangat berpengaruh pada perubahan suhu. Jadi yang mana juga berpengaruh ke efisiensi detektornya itu sendiri. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan tentang handheld detection monitors tadi ya. Dari Bapak Ibu peserta mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Mas Nohriadi maupun Mas Andrew, boleh atau ditulis di chat nanti akan saya bacakan. Atau dari para penanggap ini ada Bapak Maharusalam, Bu Afida, Mas Romi, Pak Ari Budianti, Bu Ari, Pak Nazli, Mas Disma Baron, Bapak Nugroho, Pak Agus Narto, dan Bapak Anto, Pak Anto, IPDN. Silahkan yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan langsung disampaikan saja. Sebutkan nama, instalasi, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Ya, Pak Oke, Agus Mas sepertinya Anas. nyalain kamera. Ya, silakan Ya, Pak. siap. Terima kasih Mas Anas atas waktu yang diberikan. Yang pertama, kenalkan saya Agus Sunarto dari instalasi mission nih. Nanti kalau yang lainnya mungkin nanti Pak Anto ya ke Mas Andrew. Ya kalau ada nanti Pak Anto silakan. Atau tadi banyak PPR-PPR yang bisa menanggapi untuk itu. Ini ngacunya tadi guidance-nya dari GSR 7 gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan langkahnya ada mungkin yang tadi juga disampaikan sih ada beberapa guidelines saja. Selain si donation juga ada PSR ya, Periodic Safety Review ya. Nah ini Pak Agus pengen menyoroti kalau bahasa Indonesia kan tadi disebutkan juga ada LPKB ya. Jadi laporan penilaian keselamatan berkala. Memang sesuai dengan peraturan Kepala Bapeten nomor 3 tahun 2006 ya. Itu kan dalam satu periode izin kita memang diwajibkan untuk menyusun LPKB tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah ini mirip-mirip nih. Jadi SIDO, Safety Evaluation, PKB juga sama ya, Periodic Safety Review gitu Pak. Nah, kira-kira apa sih bedanya gitu ya? Apa bedanya Mas Ropi ya? Nanti mungkin memberikan pencerahannya untuk kita semua. Kemudian yang kedua ya, SIDO. Ya, SIDO itu Safety Evaluation During Operation. Jadi selama operasi. Nah, untuk case DVF Pak, sebetulnya ambil contoh tadi kan dalam NFC app itu lingkupnya yang dimiliki DVFK itu pertama fasilitas konversi ya. Mungkin ada di IBBN juga PCP ya kita punya. Kemudian fuel fabrication, ada FFL ya, ini di gedung 65 ya. Sebetulnya ada sih yang lebih lengkap 60 gitu ya. Itu produksi malahannya. Tapi ini masih miliknya Inuki.
Jadi serah terima ke BRIN-nya belum jadi ya, belum tuntas. Kemudian ada spent fuel storage, nah, ini KH ya. Ada waste management ya, mungkin IPLR, dan fuel cycle research and development, mungkin IRM ya. Nah, ini kan artinya kalau saya ambil menyoroti FFL ya, Fuel Fabrication Laboratory, ini kan operasinya nggak kontinu ya. Kita nggak kontinu, bukan untuk produksi gitu ya. Sehingga kita memang DVF ini sementara ini karena belum punya PLTN, maka fuel fabrication untuk yang IEB Gedung 65 ini layanan lead bank ya. Jadi melayani para periset. Nah, ini beda dengan IPE-BRR misalnya tadi Mas disebutin Gedung 60 itu kalau sudah beroperasi rasanya kok cocok ya melakukan sido mission gitu ya, mengevaluasi keselamatan selama pengoperasian itu terbenam. Ini gimana menurut Mas Adi, apa ini sido juga bisa diaplikasikan ya atau bisa diterapkan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di DFFK ini khususnya ya misalnya tadi fuel fabrication. Mungkin itu dua dulu ya Mas Adi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Silakan Mas Nofriadi untuk menanggapi. Mana Mas Nofriadi? Kelihatan rambutnya doang. Ya, ya mohon maaf, terima kasih banyak Pak Agus Sunarto. Izin saya menjawab dulu yang pertama. Dua BR kemudian Pak ya. Skop yang termasuk fasilitas apa namanya pemurnian, konversi, penganyaan, verifikasi serta untuk proses bahan bakar itu. Kemudian penyimpanan bahan bakar untuk kemudian kita untuk penyimpanan limbah radioaktif bukan yang limbah radioaktif bukan KHIC itu Pak. Kemudian sebenarnya turunasi, kemudian plutonium, kemudian kritikalitas, penyimpanan khas. Tadi saya nggak sempat menjelaskan karena banyak misalnya peroleh dari ada untuk fasilitas konversi ini meliputi dari untuk apa penanganan pemrosesan material transfer penyimpanan dari depleted natural dan low enriched uranium. Nah, ini termasuknya di kalau mau kita Bapak Ibu mau melihat di SSG 5, nah kita kan ada untuk fasilitas konversi dan fasilitas pengairan uranium yang tidak lebih dari 6% seperti ini. Nah, ini untuk tapi kenapa kita masuk ini? Karena kita menggunakan fasilitas kita hanya untuk research and development. Makanya kita nggak sampai step untuk FTP and conversion facilities and uranium enrichment facilities. Kemudian juga ada safety of uranium fuel fabrication facilities. Mohon maaf. Nah, yang kemudian juga ada ini bagian yang keduanya. Kemudian hanya kita declare bahwa safety on nuclear, mohon maaf, itu safety on nuclear fuel cycle facilities. Mungkin kalau instalasi yang di luar, mungkin bukan di Indonesia ya, banyak semuanya hampir riset sama mereka. Jadi ada safety on nuclear fuel reprocessing facilities TOREX maupun TOREX gitu. Kalau yang ada di luar. Kemudian yang kedua ya Pak, jawaban yang kedua Mas, tadi Mas kenapa Adi, maaf. Mas ya Adi, Pak? bagus bukan lingkup yang itu. Mm, Maksudnya mm, dengan kondisi saat ini. Jadi mm, hilangnya itu mm. ini sebetulnya frekuensi pengoperasiannya sebetulnya. Ya. Nah, kita kan pemanfaatan fasilitasnya belum optimal ya. Jadi belum sering banget, ya belum continuous seperti gitu tuh. Maksudnya gitu. Nah, luar itu kan
Ya misalnya Jepang yang pernah kunjungin apa misalnya walaupun untuk apa riset tapi kan di continue terus ya, ada terus gitu. Sehingga kalau dilakukan SEDO ekspor dari luar juga kayaknya sih ya apa cocok lah bahasa Jawanya gitu. Skala operasi atau frekuensi yang seperti saat ini itu kira-kira gimana menurut Mas Adi? Oh, Gitu maksud bagus untuk itu ya. menentukan kita sedo atau enggaknya gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Dengan Untuk dengan dengan kesibukan saat inilah misalnya gitu ya. Kesibukan pengoperasinya seperti ini. Oke, Pak, untuk sebentar. Oke. Saya izin share lagi. Nah, gini Pak, karena saya takut kalau jawabnya salah-salah kita jawabnya. Saya coba maksimal jawabnya untuk sebenarnya apakah lingkup kita untuk saat ini, Pak? Karena harus dari badan regulasi. Nah, apakah walaupun kita tidak terus-menerus melakukan operasi, ternyata lingkup SEDO itu meliputi dari apa namanya organisasi pengoperasi dan manajemen fasilitas, pelatihan dan kualifikasi, operasi, maintenance, produk, testing dan inspeksi, modifikasi, kemudian ada manajemen penuaan, kemudian ada keselamatan dalam kebakaran, bahan kimia dan industri, ada pengolahan limbah radioaktif, ada program proteksi, ada eh, keselamatan kritikalitas nuklir kritikal, kemudian EPR atau apa namanya kesiapsiagaan nuklir, komisioning. Nah, semuanya itu kita semuanya available sih Pak atau Oke, oke, tersedia oke. sehingga kita Ya. bisa melakukan yang namanya sidu gitu Pak. Jawab dengan lanjut. Saya izin share lagi dari sini. Nah, sekarang apa perbedaan antara PKB sama apa tadi yang SEDO itu ya Pak ya? Atau maksudnya apa yang sudah ada di SSR tadi ada SSR Par 4 Pak yang terkait untuk safety dari Nuclear Fuel Cycle Facilities. Nah, di PKB saya sempat bertanya apakah semuanya mengajukan PKB dan semuanya sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka PKB-nya yaitu setiap 5 tahun sekali sebelum renewable untuk Izin, izin. permission atau licensing atau izin dari perpanjangan apa namanya perpanjangan operasi maupun apa pemanfaatan bahan nuklir tapi kemarin tidak sampai dibahas untuk pemanfaatan bahan nuklir hanya fokus kepada operasi bahwa tetap mengajukan PKB 5 tahun sekali. Perbedaannya dengan apa yang di SSR ataupun yang kita di SEDO itu, kalau di PKB itu kita meliputi semua data apa namanya apa data selama operasi 5 tahun ke belakang. Nah, SEDO itu hanya tidak sampai semuanya ya termasuk PKB juga yang dilakukan audit. Jadi apa sama seperti yang dilakukan audit Bapeten. Saya stop share dulu saya sharing yang terkait pengalamannya di apa. Sama seperti audit, jadi yang pertama ada inspeksi dokumen, kemudian ada kunjungan fasilitas, jadi mereka mengunjungi fasilitas, dan yang terakhir itu pembuatan laporan seperti itu, Pak. Sama mana ya? Hmm, tadi. Oh, ini di sini. Mohon izin share screen. Di sini Pak, yang terkait urutan dari si Sedo Mission itu sendiri, jadi ada pertama Presedo, jadi yaitu durasinya 2 sampai 3 hari lakukan secara virtual oleh 1 sampai 2 orang staf IAIA, itu persiapan dari misi, kemudian 4 sampai 12 bulan, durasinya 1 sampai 2 minggu, untuk melakukan misi dan 6 sampai 24 bulan itu follow up-nya seperti apa. Nah, si Sedo Mission itu sendiri, di sini jelaskan nggak ya? Di sini dia pertama, nah conduct of review-nya pertama review dan eh, terhadap informasi maupun dokumen yang pertama dilakukan. Kemudian itu pemeriksaan dan penilaian dokumentasi keselamatan.
kemudian kunjungan kepada fasilitas untuk observasi status dari SSC atau sini namanya PSK pengesetan sistem, mohon maaf SSK kritis ya, mohon maaf. SSK kritis struktur dan sistem komponen ya. Nah, SSK-nya seperti apa, kemudian diskusi dengan fasilitas dan dengan operator maupun dengan siapa namanya pekerja radiasi yang ada di sana dan observasi dari operasional aktivitas. Jadi datanya itu nggak sampai data 5 tahun terakhir seperti PKB. Jadi ketika kita melakukan misi itu maupun dari hasil dokumentasi sebelumnya seperti itu, Pak. Oke, Jadi hampir terima sama kasih. sama seperti audit maupun inspeksi sih sebenarnya. Cuma tadi rentang waktunya agak lama. Oke, makasih Mas Adi. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, Bapak Ibu, yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya kepada Mas Andrew ya. Halo Mas Andrew. Iya, Mas, monggo. Ya, mengenai pelatihan yang telah Anda ikuti di Austria kemarin ya. Menurut Mas Andrew, apa sih yang kurang gitu handheld monitor yang ada di fasilitas kita sendiri di UTRR seperti itu? Apakah ada yang kurang atau sudah cukup baik menurut Mas Andrew? Terima kasih. Oke, Mas. Jadi untuk handheld yang ada di DPFK sendiri, saya sebelumnya sempat eh, survei ke teman-teman di instalasi lain, apa yang ada di presentasi saya itu kayak backpack, portal radiasi itu kan sudah ada dan terpasang di instalasi kita. Kayak backpack itu contohnya yang saya tahu di RSG itu juga punya mereknya Atombag. Terus di kita juga ada radioisotope identifiers juga walaupun mereknya berbeda sama untuk apa namanya eh, personal radiation dosimeter ini personal radiation detector ini kita juga sudah ada. Terus beberapa instalasi juga punya hand and foot monitor juga. Cuma emang yang perlu dipertanyakan kan kondisinya sekarang bagaimana proses perawatannya kan seperti apa. Soalnya ada beberapa juga yang kondisinya termaintain dengan bagus, mungkin maintain internal atau dengan pihak vendor. Ada juga yang kondisinya rusak dan belum diperbaiki itu juga juga ada. Jadi eh, harapannya sih yang sudah ada eh, di 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 maintenance dengan bagus ataupun yang rusak bisa diperbaiki kalau emang itu masih masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan di internal DPFK. Saya sudah cukup lengkap sih Mas dari portal radiation monitor sampai ke tingkat personal radiation detector. Ya. Oke, terima kasih Mas Andrew. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan Ibu Ari dari IPLR. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih Mas Anas. Izin bertanya kepada Mas Andrew ya. Eh, Ya, Seru ya kayaknya kemarin kegiatannya di sana sampai bisa bongkar-bongkar alat. Sebentar ya Mas, lagi azan di sini. ya, Bu.
Ya, ini sudah dituliskan di chat ternyata Mas Andrew. Kemarin kami pernah menggunakan survei meter yang ada perbedaan pembacaan pada saat survei meternya beda posisi. Menurut Mas Andrew itu kenapa ya atau dipengaruhi oleh apa? Silakan Mas Andrew, bisa dijawab. Surveinya beda posisi. Oke Bu, siap Bu Ari. Jadi untuk survei meter itu kan eh, salah satu dalam apa kegiatan deteksi itu kan ada faktor geometri, jarak, sama posisi juga kan Bu. Jadi emang seharusnya untuk posisi ini walaupun radiasi memancarkan dari segala arah, tapi kan bacanya berbeda. Pada titik pengukuran posisi horizontal dengan posisi vertikal, bacaannya berbeda. Untuk yang horizontal sama vertikal ini berarti si survei meternya ya Bu ya? Iya, betul Mas. Jadi survei meternya itu ketika horizontal itu misalnya 0,5 ya, ya ada bedanya gitu, kelihatan gitu perbedaannya itu Ya, antara horizontal dengan vertikal gitu. ya. Itu Bu berarti kalau saya ngiranya itu dari eh, kalau posisi beda horizontal vertikal itu dari window si survei meternya itu Bu. Mungkin di beberapa Posisi instrumen probe-nya itu mungkin Andrew. ya propnya prop atau eh, Posisi apa detektornya jendela. gitu. Iya, Jendela ini probe ya. kalau misalkan yang posisi untuk Nah, posisi vertikal itu tidak posisi horizontal lebih bagus daripada posisi vertikal itu karena mungkin di perbedaan eh, kalau eh, soalnya meter ya, Bu. Tapi kalau untuk instrumen kayak detektor HPGE itu kan dia mengeliminasi itu dengan sistemnya dikungkung kan di dalam Ada suatu kolimatornya kontainer. ya Jadi Mas ya. ya, ada kalimatornya. Jadi itu ini karena survei meter. Jadi sebenarnya lebih ke yang penting kebaca cacahnya berapa. Nah itu kalau masalah ada perbedaan itu kan eh, yang tepat yang mana itu eh, tergantung dari nanti kegiatan. Misalkan kita nyocokinnya pakai eh, kondisinya benar-benar si sumbernya ini di tempat terkungkung, terus survei meternya kita tetapkan, eh, kita hadapkan di sumbernya itu, jadi mengeliminasi kesalahan horizontal atau vertikal semacam itu. Eh, Satu lagi Mas, tadi kalau nggak salah untuk maintenance ada salah satunya ini ya, refill gas ya. Untuk yang survei meter kontaminasi yang portable atau hanya untuk hand and foot monitor ya? Saya baru tahu kalau ada maintenance yang berupa refill gas. Terus indikasinya tuh apa kalau misalnya gasnya tuh kurang gitu? Ya, Bu. Jadi di sini sebenarnya pas presentasi kemarin itu eh, nggak ada yang nanya atau nggak cuma disebutkan materinya bisa di refill gitu. Tapi seingat saya untuk sampai ke melakukan pengisian di bagian dalam detektor isian gas itu kan perlu instrumen atau kalian khusus mungkin guna itu mungkin bisa diinfokan ke vendor ya kalau emang perlu refill gas. Jadi di sini eh, penanganannya yang saya tangkap mungkin semacam itu. Jadi perlu diinfokan ke vendornya. Nah untuk Spesifik per ini ya Mas, spesifik per produk gitu ya. betul, cuma disebutkan bahwa untuk detektor kontaminasi, misalkan, nah tadi kan salah satu pertanyaan Ibu, indikator perlu refill gas itu semacam seperti apa gitu ya Bu ya. Nah misalkan dari kegiatan kalibrasi atau kegiatan pengukuran yang eh, selama ini biasanya mampu ngedeteksi eh, apa cacahan kecil atau itu sekarang nggak kedetek, jadi pembacanya background terus. Nah, itu mungkin salah satu indikasi bahwa isian gasnya eh, tidak dalam kondisi optimal.
Oke, terima kasih, Mas. Baiklah, Bapak Ibu yang lain Sama-sama. mungkin adakah yang mau menanggapi lagi? Kebetulan waktu kita 3 menit lagi sampai di 15.15. Kita akan selesai di 15.15. Saya rasa sudah tidak ada lagi ya. Baiklah, saya kembalikan kepada Mas Ega sebagai MC atau pembawa acara. Halo Mas Ega, monitor on. Halo Mas Anas. Baik, Oke, ya terima Mas kasih Mas Ega. Marhamis. Ya, sama-sama Mas Anas. Terima kasih atas